Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi bersama kami yaitu PT Parpol. Di sini kami akan membahas modul yang terakhir yaitu modul tentang teori permainan atau yang disebut dengan game teori. Nah, seperti biasa, sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu yang terdiri dari Baby Puri Andayani dengan NIM B1021211136. Yang kedua ada Wiranti dengan NIM B1021211138 dan yang ketiga ada Uti Niko Adrian Saputra dengan NIM B1021211140. Nah, untuk tentu saja kita yang pertama pasti akan membahas dasar-dasar dari teori permainan. Nah, game teori ini atau kita sebut dengan teori permainan merupakan teori matematika yang digunakan dalam keadaan persaingan, di mana ada dua ataupun lebih pemain yang sedang bersaing. Nah, asumsi dari game teori ini yaitu pemain mengetahui semua strategi lawan dan juga hasilnya, serta semua pemain bertindak secara rasional. Berdasarkan jumlah pemain, game teori dibagi menjadi dua yaitu 2-person dan n-person. Namun dalam model ini kita hanya membahas 2-person. Berdasarkan keadaan persaingan, game teori dibagi menjadi dua yaitu zero sum games dan juga non-zero sum games. Zero sum games terjadi apabila kondisi akhir adalah pemain satu menang dan pemain lainnya kalah. Nah, non-zero sum games terjadi apabila dalam kondisi akhir tidak ada pemain yang menang dan juga kalah. Hanya probabilitas menang, kalah, dan juga strategi yang diambil yang kita ketahui. Nah, di sini ada contoh matriks face-off-nya. Ada pemain pertama dan pemain kedua dengan strategi 1, strategi 2, dan juga pemain kedua ada strategi A, strategi B dengan nilai masing-masing 100, minus 100, minus 100, dan juga 100. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang elemen dari game teori atau teori permainan. Nah, dalam game teori terdapat beberapa elemen yang harus ada, yaitu yang pertama ada pemain, kedua ada peraturan, ketiga ada strategi, dan yang keempat ada payoff. Nah, pemain sendiri merupakan pihak-pihak atau yang dapat merupakan individu maupun organisasi yang bertindak di dalam pengambilan keputusan dalam suatu game. Nah, setiap pemain mempunyai kemampuan untuk memilih sekumpulan aksi yang dilakukannya. Yang kedua ada peraturan. Peraturan di sini artinya dalam satu game harus terdapat peraturan yang menjelaskan pemain mana yang harus bermain, kapan pemain harus bermain, dan juga apa saja yang diketahui oleh pemain tersebut ketika bermain dan aksi apa yang akan dilakukan oleh pemain. Yang ketiga ada strategi. Strategi di sini kita definisikan sebagai aksi yang dapat dilakukan oleh pemain. Strategi optimal merupakan strategi yang dapat memaksimalkan ekspektasi payoff pemain. Yang terakhir ada payoff. Apa sih payoff itu? Setiap strategi yang diambil pemain akan memberikan konsekuensi berupa payoff yang akan diperoleh pemain. Payoff sendiri di sini dapat digambarkan dengan utilitas yang diperoleh pemain untuk masing-masing strategi yang diambil. Dapat berupa nilai, jumlah uang tertentu, prestige, dan emosi maupun resiko. Nah, ada yang pertama kita akan membahas tentang strategi dominasi. Untuk strategi lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang strategi dominasi. Nah, cara penyelesaian game teori dengan menggunakan strategi dominasi adalah dengan menghilangkan strategi yang dianggap kurang baik relatif terhadap strategi yang lain. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa strategi satu mendominasi strategi yang lain. Strategi dominasi sangat mudah dalam implementasi, namun hanya akan bekerja bila ada strategi yang dianggap mendominasi strategi yang lain. Apabila tidak ada strategi yang dianggap mendominasi, maka pemecahan masalah akan stuck atau berhenti di tengah jalan. Nah, di sini terdapat contoh ya teman-teman, ada perusahaan A dengan strategi 1, 2, 3 dan juga perusahaan B dengan strategi 1, 2, 3 dengan nilai sebagai berikut. Ada 1000, 1000, 0, 2000, 0, 1000, 4, 5000, minus 1000. Jika dibaca dengan baris, maka strategi 1 9.000, 2.000, 4.000, strategi 2 1.000, 5.000 sampai seterusnya. Nah, di sini permainan dimulai dari pemain 1, pemain baris, dilanjutkan dengan pemain 2 kolom, kemudian kembali ke pemain 1, begitu seterusnya. Dan di sini ada pemain baris dan juga pemain kolom.
Untuk pemain 1, pilih strategi yang memberikan matriks payoff dengan nilai besar. Namun, untuk pemain 2, pilih strategi yang memberikan matriks payoff dengan nilai kecil. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Iterasi pertama, 1, pemain 1 bermain strategi 3 didominasi strategi 1. Nah, di sini ada 1000 lebih dari 0. Ini ya, 1000 lebih dari 0. Yang kedua ada 2000 lebih dari 1000. Yang ketiga ada 4000 lebih dari 1000. Maka akan kita hilangkan strategi yang ketiga karena strategi yang satu ini lebih besar dari strategi yang ketiga. Karena pemain satu tadi ya harus diambil yang paling besar. Nah, yang kedua, iterasi kedua, pemain 2 bermain strategi 3 didominasi strategi 1 dan 2 dengan 1000 kurang dari 4000 dan 1000 kurang dari 4000, 1000 kurang dari 5000 dan juga 0 kurang dari 5000. Maka kita akan hilangkan strategi ketiga. Strategi ketiga kita hilangkan karena 1000 kurang dari 4000, 1000 kurang dari 5000 dan seterusnya. Karena di iterasi 2 tadi keterangannya yaitu harus lebih kecil, maka kita harus menghilangkan yang besar. Selanjutnya ada iterasi ketiga, yaitu pemain 1 lagi. Kita kembali lagi ke pemain 1, yaitu strategi 2 didominasi strategi 1. Ada 1000 sama dengan 1000, 1000 sama dengan 1000, dan juga 2000 lebih dari 0. Maka kita akan menghilangkan strategi yang kedua karena lebih besar ke strategi 1 sama daripada strategi yang kedua. Yang iterasi keempat, kita balik lagi ke pemain kedua yang bermain strategi 2 didominasi strategi 1, yaitu ada 1000 kurang dari 2000. Maka kita akan hilangkan strategi kedua karena tadi sama peraturannya kita akan mengambil yang lebih kecil pada pemain kedua. Nah, maka dari itu hasil akhir yang dapat kita temui yaitu seperti tadi dengan perusahaan A, perusahaan B dengan strategi ini ya teman-teman. Pada akhirnya perusahaan A akan memenangi kompetisi dengan perusahaan B. Strategi yang dipilih perusahaan A adalah strategi 1 ya, strategi 1 memberi potongan harga, di mana perusahaan B juga memilih strategi yang sama. Keuntungan yang diperoleh adalah perusahaan A akan memperoleh tambahan konsumen 1000 orang dari perusahaan B. Permainan ini disebut dengan two-person zero-sum games. Permainan dikatakan berimbang apabila keuntungan yang diperoleh oleh kedua pemain tadi adalah 0. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman-teman saya. Terima kasih semuanya. Dadah. Baik, untuk materi selanjutnya itu konsep teori permainan. Di sini ada konsep teori permainan yang terdiri dari beberapa unsur-unsur dasar, yaitu yang pertama, angka-angka dalam matriks payoff atau biasa disebut dengan matriks permainan. Itu menunjukkan hasil-hasil payoff dari strategi-strategi permainan yang berbeda-beda. Nah, hasil-hasil ini dinyatakan dalam suatu bentuk ukuran efektivitas seperti uang, persentase market share, atau utilitas. Yang kedua ada maximizing player adalah pemain yang berada di baris dan yang memenangkan atau memperoleh keuntungan permainan. Sedangkan minimizing player adalah pemain yang berada di kolom dan yang menderita kekalahan atau kerugian. Yang ketiga itu ada strategi permainan, adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh dari seorang pemain sebagai reaksi atau perilaku pesaingnya. Dalam hal ini, strategi atau rencana tidak dapat dirusak oleh pesaing lainnya. Dan yang keempat itu ada aturan-aturan permainan adalah pola di mana para pemain memilih strategi. Nah, selanjutnya yaitu nilai permainan. Nilai permainan adalah hasil payoff yang diperkirakan oleh pemain sepanjang rangkaian permainan di mana masing-masing pemain menggunakan strategi terbaiknya. Pemain dikatakan adil apabila nilai permainannya sama dengan 0 dan sebaliknya.
Yang selanjutnya ada dominan, adalah kondisi di mana pemain dengan setiap tie-off-nya dalam strategi superior terhadap setiap tie-off yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif. Nah, aturan dominan digunakan untuk mengurangi problematik tie-off dan upaya perhitungan. Lalu yang selanjutnya itu ada strategi optimal. Ini adalah kondisi di mana dalam rangkaian kegiatan permainan seseorang pemain berada dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa menghiraukan kondisi persaingan. Lalu yang terakhir yaitu tujuan dari model adalah mengidentifikasi strategi atau rencana optimal untuk setiap pemainnya. Jadi untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu strategi minimal dan maksimum. Bagaimana apabila tidak ada strategi yang mendominasi? Contoh dari contoh di bawah ini perusahaan B dan perusahaan X. Perusahaan B memiliki 3 strategi, yaitu strategi 1, strategi 2, dan 3. Itu juga dengan perusahaan X yaitu 1, 2, dan 3. Di perusahaan Y yang strategi 1 yaitu min 3000, 2000, min 5000. Strategi 2 min 2000, 0, dan min 2000. Strategi 3 6000, 2000, 4000, dan min 4000. Sedangkan perusahaan X itu strategi 1-nya min 3000, min 2000, dan 5000. Strategi 2-nya 2000, 0, dan 2000. Strategi 3-nya itu 5000, min 2000, dan min 4000. Lihat dari matriks payoff di atas, tidak ada strategi yang mendominasi ataupun didominasi, baik untuk perusahaan X maupun Y. Alih-alih menggunakan strategi dominasi, cara menyelesaikan dengan strategi min, max, dan maksimum bisa digunakan untuk menyelesaikan. Untuk permainan 1, mainan garis, hitung nilai maksimal dari matriks payoff per kolom dari strategi lawan, kemudian pilih minimax atau nilai yang paling minimal dari nilai maksimal. Untuk permainan 2, yaitu permainan kolom, hitung nilai minimal dari matriks payoff per baris dari strategi lawan, kemudian pilih maksimin atau nilai yang paling maksimal dari nilai minimal. Hasil point itu hasil akhir terjadi apabila nilai minimax sama dengan nilai maksimum. Bisa kita lihat di tabel ini perusahaan Y yang tadi. Perusahaan Y memiliki strategi 1 yaitu negatif 3000 dan negatif 3000, 2000, 5000. Hasil maksimalnya 5000. Strategi 2 negatif 2000, 0, negatif 2000, dan hasil maksimalnya yaitu 0. Strategi 3 6000, 2000, negatif 4000, dan 4000. Hasil maksimalnya yaitu 6000. Nilai perusahaan X yaitu kita cari nilai minimal. Strategi 1 yaitu 3000, negatif 3000, negatif 2000, 6000, yaitu negatif nilai minimalnya negatif 3000. Strategi 2 2000, 0, 2000, nilai minimalnya 0. Strategi 3 5000, negatif 2000, negatif 4000, nilai minimalnya yaitu 4000. Nah, di sini dapat kita lihat nilai minimax dan maksimumnya itu 0 berada di strategi 2 dan perusahaan X berada di strategi 2 juga. Nah, terlihat kalau nilai maksimal, nilai minimax sama dengan maksimum adalah saddle point yaitu 0, atau hasil akhirnya adalah 0. Nilai hasil akhir berarti kedua permainan berimbang. Materi berikutnya mixed strategi. Mixed strategi yaitu bagaimana apabila suatu permainan tidak memiliki saddle point atau memiliki hasil akhir minimax sama dengan
maksimum. Dapat kita lihat di contoh tabel bawah ini, perusahaan X memiliki 3 strategi juga, perusahaan Y juga memiliki 3 strategi juga. Di perusahaan X strategi 1 ialah 0, negatif 2000 dan hasil minimalnya yaitu negatif 2000. Strategi 2 5000, 4000, negatif 3000 dan negatif 3000 untuk nilai minimum. Jadi strategi 3 2000, 3000, negatif 4000 dan nilai minimalnya yaitu negatif 4000. Sedangkan perusahaan Y strategi satunya 0, 5000, 2000 dan hasil maksimalnya itu 5000, hasil tertingginya 5000. Strategi 2 yaitu negatif 2000, 4000, 3000 dan hasil nilai maksimalnya itu 4000. Strategi 3 2000, negatif 3000, negatif 4000 yaitu nilai maksimalnya itu 4000. Dapat kita lihat dari tabel ini nilai maksimum dan minimal itu dan minimax itu di kolom strategi 3 dari perusahaan yaitu 2000 dan kolom 1 dari perusahaan X yaitu negatif 2000 untuk maksimumnya. Nah, dilihat dari matriks payoff di atas, nilai minimax tidak sama dengan nilai maksimum, maka permainan tidak mempunyai saddle point. Dengan kata lain, strategi minimax dan maksimum tidak dapat digunakan. Cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan mixed strategi atau strategi campuran. Sekian. Dalam menggunakan mixed strategi, digunakan konsep expected payoff. Nilai expected payoff dicari dengan mengalihkan probabilitas terjadi di suatu suatu strategi dengan nilai payoff-nya. Probabilitas ini menyangkut terjadinya strategi permainan 1 dan permainan 2, sehingga disebut strategi campuran. Probabilitas dipilih strategi 1 oleh permainan 1 dengan X1, probabilitas dipilih strategi 2 oleh permainan 1 yaitu X2, probabilitas dipilih strategi M oleh permainan 1 sama dengan 1 min dengan kurung X1 ditambah X2 sampai Xn min 1. Probabilitas dipilih strategi 1 oleh permainan 2 yaitu Y1, probabilitas dipilih strategi 2 oleh permainan 2 yaitu Y2. Perusahaan dipilih probabilitas dipilih strategi N oleh pemain 2 yaitu 1 min dalam kurung Y1 ditambah Y2 tambah dan seterusnya YN min 1. Expected payoff pemain 1 yaitu sigma M I sama dengan Y dikali sigma M J sama dengan I P IJ dikali XI dikali YJ, di mana PIJ merupakan nilai dari matriks payoff jika pemain 1 menggunakan strategi I dan pemain 2 menggunakan strategi J. Ingat, karena probabilitas, maka jumlah dari sebuah probabilitas untuk seorang pemain yaitu 1. Lihat dari tabel ini, perusahaan Y memiliki 3 strategi juga, perusahaan X memiliki 3 strategi juga. Strategi 1 yaitu 0 dari perusahaan X min 2000 dan nilai minimalnya negatif 2000. Strategi 2 5000 4000 negatif 3000 yaitu nilai minimalnya 3000 min 3000. Strategi 3
2000, 3000, min 4000. Yang minimal yaitu min 4000. Dari perusahaan Y, strategi satunya 0, 5000, dan 2000. Jadi nilai maksimalnya 5000, nilai terbesarnya. Strategi 2 min 2000, 4000, dan 3000. Jadi nilai maksimalnya 4000. Strategi 3 2000 min 3000, min 4000, 2000, min 4000, yaitu nilai maksimalnya yaitu 2000. Nah, asumsikan probabilitas perusahaan X mengambil strategi 1 atau X1 sama dengan 0,5, X2 sama dengan 0,5, X3 sama dengan 0. Dan probabilitas perusahaan Y mengambil strategi 1 yaitu Y1 sama dengan 0,5, Y2 sama dengan 0,5, Y3 sama dengan 0. Expected payoff perusahaan X sama dengan 0 dalam kurung 0,5 dikali 0,5 juta dikurang 2000 dalam kurung 0,5 dikali dalam kurung 0,5 ditambah 2000 dikali dalam kurung 0,5 dikali dalam kurung 0 ditambah 5000 dikali 0,5 dikali 0,5 ditambah 4000 dikali 0,5 dalam kurung dikali 0,5 dikurang 3000 dikali 0 dalam kurung 0,5 ditambah dikali dalam kurung 0 ditambah 2000 dikali 0 dikali dalam kurung 0,5 ditambah 3000 dikali 0 dikali 0,5 dikurang 4000 dikali 0 dikali 0 buka kurung sama dengan 1750. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya yaitu Peggy Puri Adriani. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu metode grafik. Metode grafik atau metode grafis bisa digunakan untuk menyelesaikan game teori apabila permainan tidak memiliki pseudo point. Selain itu, ia juga bisa digunakan apabila asumsi probabilitas dalam menggunakan suatu strategi tidak diketahui. Namun metode grafis dalam dua dimensi hanya bisa digunakan apabila salah satu pemain hanya memiliki dua strategi. Namun begitu, ilustrasi visual dari metode grafik menjadikan metode ini mudah dipahami. Nah, di sini ada tabel contoh ya. Untuk A itu ada strategi 1, X1, strategi 2, 1 dikurang X1. Untuk B itu ada strategi 1 dengan Y1, untuk strategi 2 dengan Y2, strategi N dengan YN. Ini bisa kita lihat sendiri di bawah ini ada A11, A12, dan A1N. Di bawahnya itu ada A21, A22, ini A2N. Expected playoff A apabila menempuh strategi 1 yaitu A11 dikali 1 ditambah A21 dikali 1 dikurang X1 sama dengan A11 dikurang A21 dikali 1 ditambah A21. Untuk strategi 2 nya yaitu A12 dikali 1 ditambah A22 dikali 1 dikurang X1 sama dengan A12 dikurang A22 dikali X1 ditambah A22. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Untuk yang tabel yang kedua itu untuk strategi A-nya itu strategi 1 itu X1, strategi 2 itu 1 dikurang X1. Untuk yang B-nya itu strategi 1-nya strategi 2, strategi 3, dan strategi 4. Di sini ada 2, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 6. Nah, untuk expected playoff A2B menempuh strategi 1 itu A11 dikurang A21 dikali 1 ditambah A21 sama dengan
2 dikurang 4 dikali X1 ditambah 4 sama dengan 4 dikurang 2X1. Begitu juga dengan strategi 2, strategi 3, dan strategi 4. Untuk yang selanjutnya itu ibaratkan setelah expected fly-off adalah persamaan garis dan gambar tersebut dalam koordinat. Di sini ada grafiknya ya. Untuk expected fly-off A, bila B menempuh strategi 1, yaitu Y sama dengan 4 dikurang 2X1. Untuk strategi 2 yaitu Y sama dengan 3 dikurang X1. Dan strategi 3 yaitu Y sama dengan 2 plus X1. Itu seperti ini. Strategi 4-nya Y sama dengan 6 min 5X1. Maksimum dari perpotongan garis 3 dikurang X1 dan 2 ditambah X1 itu mencari titik potong. Itu cara mencari titik potong itu seperti contoh di bawah ini, yaitu 3 dikurang X1 sama dengan 2 plus X1, 2X plus 1 sama dengan 3 dikurang 2. Nah, maka X1 nya sama dengan 1 per 2, X2 sama dengan 1 dikurang X1 sama dengan 1 per 2. Extended fly-off dari 3 dikurang X1 sama dengan 3 dikurang 1 per 2, yaitu 2, 1 per 2. Untuk selanjutnya mencari strategi optimal dan extended fly-off untuk pemain B. Yaitu dari grafik terlihat kalau dalam menentukan titik minimasi hanya melibatkan strategi 2 dan 3, maka hanya 2 strategi ini yang dipakai. Nah, di sini ada tabel 2 strategi ya. Untuk A-nya itu strategi 1 dan strategi 2. Untuk B-nya itu strategi 2 dan strategi 3. Itu strategi 2 itu ada Y2 dan strategi 3 itu ada 1 dikurang 2. Strategi 1, 2, dan 3, strategi 2, 3, dan 2. Nah, extended fly-off B apabila A menempuh strategi 1 yaitu 2Y2 ditambah 3 dikali 1 dikurangi 2 itu sama dengan 3 dikurangi 2. Untuk strategi 2-nya yaitu 2 yaitu 3Y2 ditambah 2 dikali 1 min Y2 sama dengan 2 plus Y2. Untuk mencari potongnya yaitu dengan cara di bawah ini ya, yaitu 3 dikurang Y2 sama dengan 2 plus Y2. 2Y2 sama dengan 3 dikurang 2. Untuk Y2 nya itu 1 per 2 dan Y3 nya itu 1 dikurang Y2 sama dengan 1 per 2. Maka expected fly-off itu 3 dikurang Y2 sama dengan 3 min 1 per 2 sama dengan 2 1 per 2. Baik, sekian dari kelompok teknikal. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi ini bisa mudah dimengerti. Terima kasih.